Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ratusan warga memadati rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli sore. Antusiasme warga ini untuk menyambut kedatangan Peggy Setiawan selesai dibebaskan oleh Polda Jabar karena memenangkan pra-peradilan. Ketika mobil yang membawa Peggy memasuki area rumahnya, sorak-sorai dan tepuk tangan warga pun pecah. Beberapa warga bahkan sampai menangis haru karena ikut merasakan kebahagiaan keluarga Peggy yang telah berjuang hingga memenangkan gugatan. Dalam kesempatan tersebut, Peggy Setiawan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini. Ia pun berharap kehadirannya kembali di kampung halaman dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh warga. Sebelumnya, Peggy dibebaskan dari rutan Polda Jabar pada Senin 8 Juli malam. Peggy muncul bersama tim kuasa hukumnya pada pukul 21.39 waktu Indonesia Barat. Ia pun menebarkan senyum sumringah karena telah dibebaskan selesai gugatan pra-peradilannya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Ya ini suasana berbagai macam cara dan upaya untuk menyambut kedatangan Setiawan di rumahnya. Mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi Peggy sampai jalan makin sempit, woi. Sawer anjir. Ibunya Pak, ibunya apa itu Pak? Ibunya tuh Pak. Ini ya, gimana? Sambutan warga kayak gini gimana Mas? Oh, pakai ini biasa kayak masyarakat aja. Masyarakat remaja, masyarakat saudara dan semuanya. Wes. Kasihan bro.
Bebasnya Peggy Setiawan selesai status tersangkanya tidak sah, turut ditanggapi oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Ditemui selesai peresmian tol Cimanggis Cibitung di Sumedang, Jawa Barat pada Selasa 9 Juli, Wapres Maruf mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik Polda Jabar kurang teliti ketika menangkap Peggy. Maruf mengaku sudah menyimak pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan pengungkapan kasus Vina akan berlanjut. Meski begitu, Maruf tak mengetahui persis proses selanjutnya oleh kepolisian. Lebih lanjut, ia meminta agar kasus Vina Cirebon dituntaskan, termasuk mencari sosok Peggy yang sebenarnya. Maruf pun mengingatkan kepolisian untuk tidak lagi mengulangi kesalahan, yakni salah tangkap, seperti kasus Peggy Setiawan. Ia meminta agar bukti-bukti harus kuat, sehingga tak dipatahkan lewat pra-peradilan. Adapun sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan responsnya terkait putusan Peggy pada Senin 8 Juli. Ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kapolri menyatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan. Sebagai langkah tindak lanjut, Sigit mengatakan pihaknya akan menunggu hasil lampiran putusan pra-peradilan tersebut. Lebih lanjut, Sigit berujar putusan pra-peradilan akan didalami karena menyangkut martabat seseorang. Sigit mengaku dirinya belum mengetahui persis isi dari putusan pra-peradilan Peggy, namun yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Selesai dibebaskan, Peggy Setiawan rupanya memiliki peluang kembali jadi tersangka jika polisi memiliki bukti baru. Terkait hal ini, penyidik Polda Jabar pun diminta tidak memaksakan untuk memunculkan bukti baru untuk menjerat Peggy kembali. Ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS, Ahmad Sofyan, dalam keterangan pada Selasa 9 Juli mengatakan, jika penyidik memaksakan bukti baru, maka bukan tidak mungkin kubu Peggy akan kembali mengajukan pra-peradilan kedua. Sofyan berujar hal yang harus dilakukan oleh kepolisian selesai adanya putusan ini, yakni mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Pasalnya, SP3 penting dikeluarkan karena hakim sudah memutuskan penetapan tersangka Peggy tidak sah. Lebih lanjut dikatakan Sofyan, meski peluang kembalinya Peggy sebagai tersangka belum tertutup, namun hal ini akan menyulitkan penyidik. Pasalnya, kasus pembunuhan Vina sudah terjadi cukup lama sehingga pembuktiannya cukup sulit. Adapun putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini dibacakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tak ditemukan bukti bahwa Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Untuk itu, hakim menyatakan status tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Dalam penanganan kasus Vina Cirebon yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, sosok Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mendapat sorotan tajam banyak pihak. Hal ini buntut digugurkannya status tersangka Peggy Setiawan karena kurangnya alat bukti. Selain itu, Surawan disorot karena menganulir putusan pengadilan soal 2 DPO kasus Vina. Adapun Kombes Surawan menjabat sebagai Direskrimum Polda Jabar sejak Juni 2023. Surawan merupakan lulusan Akpol tahun 1995 dan berpengalaman di bidang reserse. Ia satu angkatan dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, hingga Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Sebelum ke Polda Jabar, Surawan tercatat pernah menjabat sejumlah posisi strategis, seperti Kapolres Bantul pada tahun 2013 hingga 2015, kemudian Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Riau,
Kemudian Surawan pernah ditempatkan di Bareskrim Polri sebagai penyidik Madya Unit 5, Dit 2 Eksus, lalu analis kebijakan Madya bidang Pidum, dan penyidik utama TK2 Roa Sidik. Tahun 2022, Surawan ditempatkan di Polda Bali sebagai Direskrimum hingga akhirnya dipindah ke Polda Jabar. Berdasarkan LHKPN tahun 2023, Kombes Surawan tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai 960 juta rupiah. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.